Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Damai Indonesiaku dan di luar hujan. Patutnya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an ya Ustaz ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah satu tanda atau mudah-mudahan ini salah satu khas yang tadi disampaikan Ustaz Abi Maki, khas Ramadan. Jadi bisa mendinginkan suasana. Baik, kita ke sesi tanya jawab kembali. Insya Allah sudah ada Ibu Mita yang akan nanti dijawab oleh Ustaz Abi Maki. Boleh berdiri Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mita. Masya Allah Ustadz, alhamdulillah terima kasih atas pemaparan yang tadi begitu indah mengenai makna yang tersirat dalam kata Ramadan. Dan itu membuat saya khususnya ingin terus merasakan keberkahan bulan Ramadan ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada amalan atau mungkin tingkatan dalam ibadah puasa selayaknya orang yang ibadah sholat hingga tingkatan khusyuk sehingga bisa membuat kami itu terus merasakan dahsyatnya keberkahan di bulan Ramadan ini. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Fadal Ustaz Abi Maki. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Yusha, Allah barik fiik. Iya. Subhanallah, ketika ingin merasakan ibadah Ramadan ini selalu dikatakan khusyuk dan nikmat dan keagungannya dirasakan. Punten, kita akan merasakan, menjaga, mengapingnya, mendampinginya ketika kita tahu keagungannya. Seandainya kita tahu hal tersebut, maka kita akan dekat, kita akan jaga dan kita akan laksanakan. Tapi kalau kita tidak tahu tentang keagungannya, berarti kita akan cuek untuk menghadapinya. Bagaimana caranya agar kita lebih atau merasakan kekhusyuan, kenikmatan? Perbanyak ilmu tentang keagungan Ramadan. Itu dia. Makanya perbanyak tentang keagungan Ramadan, maka kita akan tertarik untuk tidak mau terpisah dengan bulan Ramadan. Ingin selama-lamanya bulan Ramadan, bila perlu tadi digambarkan oleh Ustaz Syusha. Dengan mengatakan seandainya tahu tentang keagungan Ramadan, pastikan Anda ingin selama-lamanya Ramadan tidak ada. Yang namanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak ada. Ramadan seandainya tahu tentang keagungan Ramadan. Jadi konsep yang pertama harus tahu tentang keagungannya Ramadan. Kenapa? Ketika kita tahu tentang keagungannya, maka kita tahu tentang kemuliaannya, maka kita semakin tidak mau kehilangannya. Contoh salah satu, kalau kita sholat, ibadah sholat itu kan dari mulai takbiratul ihram sampai salam selesai. Mungkin 15 menit, mungkin 10 menit. Asar pun sama 15 menit selesai. Zuhur pun sama, maghrib pun sama. Itu namanya ibadah, hanya waktu sampai salam dari takbiratul ihram. Tapi ingat, ketika ibu bapak saum, begitu dengan mengatakan tibanya azan subuh, punten, mulainya imsak tadi itu ya, untuk menahan lapar, sampai azan maghrib, semuanya terhitung ibadah ibu bapak. Nafasnya ibadah, lalu apalagi jalan kakinya ibadah. Anda berada dalam keadaan ibadah seperti halnya Anda dalam keadaan ibadah sholat. Bayangkan dalam keadaan ibadah ini, saum, duduk di majelis ta'lim, tambah ibadah lagi. Bayangkan lagi, baca Quran, tambah ibadah lagi. Terus apalagi sedekah, ibadah lagi. Maka ibadah di atas ibadah. Beberapa ulama mengatakan itu makna yang tersirat dari kalimat nurun ala nur. Artinya adalah ibadah di atas ibadah. Karena ibadah itu cahaya kelak di akhirat. Cahaya di akhirat bunda, iya. Jadi kalau seandainya kita lagi perjalanan menuju satu tempat dalam keadaan kegelapan. Dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik. Jadi pakai apa itu? Pakai apa namanya? Obor, iya. Punten, kalau seandainya obor itu kan pakai minyak. Habis minyaknya, berhenti obornya, akhirnya nggak bisa jalan. Kenapa? Gelap. Ibu bapak apakah tahu para ulama menyatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu nanti berjalan menuju ke sorga gelap tanpa keterangan apa-apa. Tanpa ada cahaya, tanpa ada lampu. Gelap gulita, yang meneranginya itu adalah cahaya amalan-amalan kita. Dan minyaknya itu adalah amalan-amalan yang kita miliki. Seandainya amalannya banyak, maka minyaknya pun akan banyak. Sampailah kemana? Ke sorga. Ada banyak yang mana belum sampai ke sorga mati. Apanya? Lampunya ataupun obornya. Kenapa? Minyaknya habis. Maka ada dalam surah At-Tahrim orang yang mana saat itu apinya sudah mulai mati. Dia katakan, Rabbana
atmim lana nurana, ya kan? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan sampai mati lampu ini sebelum aku sampai ke sorga yang aku inginkan. Maka dengan mengatakan punten, Ramadan ini luar biasa. Kenapa? Karena pahala itu tidak diperbandingkan 10 kali lipat, tapi paling tidak 70 kali lipat. Tadi digambarkan. Contoh misalnya, seandainya saya punya handphone lalu saya katakan, ini handphone saya mau saya jual nih, harganya 1 juta. Tiba-tiba ibu bilang, mengatakan, bapak bilang, Abi Maki, saya nggak beli handphonenya yang 1 juta ya, tapi saya akan 70 kali lipat. Berarti saya akan beli 70 juta. Subhanallah. Allah katakan ketika ibadah di bulan Ramadan ini, Allah katakan, sorry ya, aku nggak hitung sampai 10 ya, tapi aku dihitung sampai 70, sampai 700, sampai lipat ganda, sampai tidak terhitung. Itu yang dikatakan jaza'uhu laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau ibu bapak bagaimana cara merasakan kenikmatan ataupun agar semakin khusyuk, semakin nikmat, tahu tentang keagungannya. Yang kedua, doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ketiga, untuk disingkatnya, punten, jangan lupakan baca Quran. Karena Quran yang dibaca itu akan membuat pertahanan di dalam perjalanan kita untuk istiqomah selalu kuat. Quran itu pagarnya. Kalau saat ini kurang khusyuk ibadahnya, kurang baca Quran berarti. Kalau saat ini masih malas untuk tahajudnya, untuk tarawihnya, kurang baca Quran berarti. Kalau di Ramadan masih pelit juga, kurang baca Quran berarti. Kenapa? Karena Quran itu akan menumbuhkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Itu disampaikan para alim ulama, maka khasnya Ramadan juga adalah qiraatul Quran. Masalah hidup ini ketika kita banyak masalah dengan Quran. Tapi kalau kita tidak banyak masalah dengan Quran, bahkan Quran itu direkap, maka kebahagiaan pun akan mendekati kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga apa yang dipaparkan Ustadz Abi Maki jadi menjadi motivasi diri kita untuk makin dekat dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya Bapak Rahmatullah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusha. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rahmatullah. Ini agak melebar ke masalah hukum, gak apa-apa Pak Ustadz. Pertanyaannya ini, apakah boleh gitu keringanan bagi orang yang bekerja keras untuk tidak berpuasa gitu. Semacam kuli bangunan, tukang panggul gitu Pak. Baik. Ya dah. Baik, sepertinya pekerja keras juga ini Pak Rahmatullah. Silakan Ustadz Yusha. Baik, izin jawab guru. Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kita kuatin di antasumu khairul lakum. Ayat ini mengajarkan kepada kita kalau apabila pada saat pelaksanaan bulan suci Ramadan ada orang yang sakit, ada orang yang dalam keadaan berpergian, masyaqqah buat diri mereka, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa dan mengganti pada hari-hari sesudah bulan Ramadan. Dua yang disebutkan. Sakit apa? Imam Daud Az-Zahiri mengatakan sakit apa saja boleh orang nggak berpuasa. Ibu punya jerawat satu. Ada yang jerawatan ibu di sini? Wah, ibu sini mah cakep-cakep, skincare semua. Terang abi, Masya Allah. Ada lampu. Jangankan sakit berat, ada jerawat, ada bisul gitu. Nggak nyaman di hati, nggak nyaman di perbuatan, boleh nggak berpuasa. Tapi mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri. Mazhabuna Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, yang boleh meninggalkan puasa karena sakitnya yang membahayakan jiwanya. Hifzun nafasnya terancam kalau dia berpuasa, seandainya dengan puasanya mendatangkan kematian, tidak perlu berpuasa dan diganti pada hari berikutnya. Yang kedua adalah orang yang berpergian. Tapi kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang berpergian tetap melakukan puasa, wa antasumu khairul lakum, maka puasa itu lebih bagus buat kalian. Ayat ini menunjukkan ada spirit tersendiri bagi orang yang melakukan ibadah puasa, apabila dia memahaminya ada nilai dan kekuatan yang luar biasa di atas batas normalnya.
Saya mau menggambarkan begini Bapak. Misalkan ada orang tua, dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, mau dikit lagi dengar azan maghrib, dikit lagi azan maghrib, istrinya nyolek. Pak, anak kita yang semata wayang perempuan, yang cakep, sampai gini hari belum pulang. Anak semata wayang, dia kaget. Itu yang tadinya haus lapar, dia tinggalin, dia cari anaknya, baru ketemu jam 3 malam, bayangin. Demi nyari anaknya, hilang rasa laparnya. Kenapa? Ada spirit tersendiri di dalam dirinya, sehingga ada semangat. Saya tambahin lagi, dulu di daerah Radio Dalam ada kebakaran. Ada orang yang sudah rada sepuh tua, itu bisa gotong lemari 3 pintu sama isi-isinya digotong. Ini kenyataan Radio Dalam Jakarta Selatan. 3 pintu digotong, keluar rumah supaya nggak kena kebakaran. Redup apinya oleh damkar, suruh gotong lagi. Jangankan gotong, geser aja nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena apa? Karena tadi ada spirit tersendiri yang keluar dari jiwanya di luar batas kemampuannya. Terakhir biar dantak sebelum masuk. Di Romawi ada gladiator. Gladiator diadu sampai mati. Kalau dia mau dipenggal dia nggak bisa nyerah. Kenapa? Dia bertanding atas nama kaisar. Kalau dia mati disebut pahlawan. Kalau dia berdiri. Nah, artinya kalau orang itu memahami makna puasa, wa antasumu khairul lakum, jangankan cuma kerja keras, lebih berat dari itu. Kalau dia tahu balasan yang terbesar dari nilai Ramadan, nggak bakal dia ninggalin Ramadan. Berarti adakah rukhsah bagi buat orang kerja? Lihat aja dari 2 ayat tadi yang saya sampaikan, ada nggak rukhsah buat kuli panggul supaya tidak berpuasa? Masya Wallahu a'lam Allah. bishawab. Luar biasa sekali. Wa antasumu khairul lakum. Motivasi inilah yang mudah-mudahan jadi pemberat atau jadi motivasi buat diri kita agar kita tidak ada sedikit pun halangan untuk melakukan ibadah puasa. Dan pemirsa, di segmen berikutnya nanti kami akan buka pertanyaan dari Instagram kami di TV1 @damai_TV1. Tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.